Pemirsa, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan penganiayaan terhadap staf ahlinya, Dita Aditya. Masinton sendiri membantah jika dirinya sudah melakukan penganiayaan terhadap staf ahlinya yang juga adalah kader Nasdem. Apakah dugaan penganiayaan yang dilakukan Masinton terhadap stafnya murni persoalan pribadi atau ada motif politik? Jika terbukti bersalah, sanksi seperti apa yang pantas diberlakukan untuk seorang wakil rakyat yang melakukan penganiayaan? Kita akan membahasnya bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Judimat Girsang dan juga anggota DPR fraksi Nasdem Taufikul Hadi, dan nanti juga akan bergabung bersama kami anggota MKD. Saya akan sapa dulu yang sudah hadir di studio kami pada hari ini adalah Pak Taufikul Hadi. Pak Taufikul Hadi, terima kasih sudah hadir di studio. Selamat malam ya. Selamat malam. Pak, ini ada dua versi. Nah, versi yang diketahui oleh Partai Nasdem atas laporan dari kadernya itu seperti apa, Pak? Yang pertama, kami baru mengetahui juga kalau itu adalah Dita dari aktivis Partai Nasdem. Tetapi memang kan tidak ada larangan seseorang menjadi dari suatu anggota dari sebuah partai kemudian menjadi TA dari seorang anggota DPR dari partai yang lain. Tidak ada larangan. Jadi tidak ada larangan. Itu adalah kebijakan tersebut adalah kebijakan fraksi Nasdem masing-masing. Masing-masing. Oke. Jadi Dita sampai saat ini memang masih kader Partai Nasdem yang menjadi staf ahli dari Masinton Pasaribu, begitu ya, Pak? Demikian yang saya ketahui. Oke, kronologis cerita yang diketahui oleh versi Partai Nasdem seperti apa? Mungkin Partai Nasdem dalam hal ini misalnya teman-temannya, saya luruskan bahwa kalau Partai Nasdem tentu saja tidak mengetahui terlalu jauh. Tetapi mungkin teman-teman Dita di Partai Nasdem mungkin ada yang mengetahui lebih jauh. Nah, saya di dalam konteks partai, saya tidak terlalu jauh mengetahui persoalan itu teknisnya, bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oke, tetapi pada waktu pelaporan ke Mabes Polri, ke Bareskrim Mabes Polri, yang mengantarkan Dita kan adalah anggota Badan Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Nasdem. Artinya ini memang Nasdem bertindak membantu memberikan bantuan hukum terhadap Dita atau seperti apa? Atau ini hanya sebenarnya bantuan pribadi? Di Nasdem itu ada Badan Advokasi Hukum, ya. Itu adalah memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau simpatisannya. Jadi kalau Mbak Tasya ini adalah sebagai simpatisan, itu kemudian merasa ada sesuatu yang perlu dibantu, maka pasti akan dibantu oleh Nasdem. Oke. Jadi kalau simpatisan itu kan tidak ada hal yang menjadi bukti material ya, tetapi itu kan persoalan hati saja. Jadi menurut saya kalau dibantu oleh bahu pada saat itu memang mungkin dibantu oleh Nasdem begitu ya? Tidak bisa kemudian itu adalah kita mengaitkan itu adalah persoalan menjadi adalah isu partai dengan partai tidak. Mungkin Dita pada saat itu dia malam itu bersama teman-teman itu. Jadi ketika dia ada masalah kemudian meminta teman di sekitarnya, kemudian temannya itu adalah dari Nasdem, itu bisa saja bisa terjadi seperti itu. Oke. Tetapi tidak bisa kemudian kita mengatakan ini adalah persoalan partai. Oke. Dan kemudian ini adalah persoalan politik. Oke, ini kemudian menjadi bergulir seolah-olah menjadi persoalan politik antara Nasdem dan PDI karena memang ada statement, ada pernyataan dari Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arief Bowo yang mengatakan ada kesan politis dalam pelaporan Dita ke Bareskrim. Ini urusan pribadi Masinton dan stafnya, tetapi jadi aneh dan politis karena ikut membawa-bawa DPW Partai Nasdem dan status Dita sebagai kader. Komentar Anda? Saya ingin membantah hal tersebut. Tidak ada kemudian muatan politik di sana. Itu yang saya sebutkan adalah terjadi seperti itu saja. Dan kami bersikap hal itu objektif saja, bahwasanya persoalan tersebut adalah persoalan antara Pak Masinton dengan stafnya, dengan stafnya saja. Dan tentu saja kami mendukung apabila persoalan tersebut diselesaikan di antara mereka.
Tetapi kalau misalnya Dita tidak mau menyelesaikan sampai di situ, dia ingin membawa ke ranah lebih jauh, ke ranah hukum. Itu adalah hak dia. Tetapi hak dia itu tidak ada hubungan apapun dengan partai. Tetapi kalau dia meminta bantuan, tidak mungkin kemudian Partai Nasdem itu akan diam. Menurut saya semua partai juga seperti itu. Kalau seorang anggotanya merasa ada musibah, itu pasti akan dibantu. Nah, tetapi bantuan itu tidak boleh itu diasumsikan, dianggap itu adalah sebagai persoalan politik. Oke. Nah, itu harus dibedakan. Iya. Ya. Nah, memang persoalan itulah sangat tipis karena ini adalah anggota dari partai-partai politik. Tetapi motivasinya, menurut saya tidak bukan motivasi ingin membawa persoalan ini menjadi persoalan politik. Dan itu adalah menjadi persoalan antara Partai Nasdem dengan Partai PDIP. Itu tidak ada sama sekali. Oke.